Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, mas-mas sekalian, kelas 11 program keagamaan, azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk memadah ilmu hadis. Silahkan dibuka kembali kitabnya teman-teman, halaman 30. Kita akan mempelajari hadis dhaif yang lain. Sebelumnya sudah kita pelajari hadis dhaif mursal, kemudian mu'allaq. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengenal istilah hadis mu'dhal. Jadi hadis mu'dhal itu apa? Al-mu'dhalu lughatan ismu maf'ul min a'dhalahu bima'na a'yahu. Secara bahasa mu'dhal itu diambil merupakan atau tasrif untuk isim maf'ul dari a'dhalahu. A'dhala fiilnya ya. Bima'na a'yahu di sini berarti maksudnya maf'ul bi sebagai objeknya gitu ya. A'dhalahu ay a'yahu bima'na a'yahu. A'ya itu apa? A'dhala atau a'ya itu artinya melelahkan. A'dhala itu sebenarnya kalau teman-teman cari di browsing mungkin atau di Google atau di terjemahan, a'dhala artinya menyulitkan seperti itu nih, dan a'ya artinya melelahkan. Jadi ya suatu komposisi yang dimana di situ nanti sulit gitu loh untuk kita lihat dalam hadis tersebut. Nah, amma istilahan, adapun secara istilah, huwa ma saqata min isnadihi isnani fa aksar ala tawali. Ma saqata, ma hadis maksudnya apa atau hadis, saqata gugur min isnadihi dari sanadnya, isnani dua orang, fa aktsaru ala tawali atau lebih, dua orang atau lebih, ala tawali secara berturut-turut. Jadi apa atau hadis yang gugur dua orang sanadnya berturut-turut itu namanya mu'dhal. Nah, contohnya apa? Marwahu al-Hakim fi mungkin ini yang dimaksud di dalam kitab beliau ya, fi kitabi atau fi sunanihi. Bisa nadihi dengan sanad beliau ilal Qa'ni dari sampai Qa'ni, an Malik dari Malik, kemudian ada dua orang yang seharusnya disebutkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim di situ seharusnya menyebutkan dua orang gurunya Malik. Malik di sini adalah Imam Malik ya, tapi kemudian ternyata tidak, Imam Malik langsung annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala, bahwa dia menyampaikan bahwa Abu Hurairah berkata. Jadi teman-teman ketika membuka kitab Al-Hakim kemudian melihat hadis yang ini, lil mamluki ta'amuhu dan seterusnya, itu dari Malik, an Malik langsung annahu balaghu anna Abu Hurairah. Jadi Malik menyampaikan bahwa Abu Hurairah berkata. Nah, gitu nggih. Nah, padahal Malik sama Abu Hurairah itu kan tidak berjumpa. Imam Malik dengan Abu Hurairah itu tidak berjumpa. Ada beberapa orang yang dibuang di situ dan ternyata ada dua orang berturut-turut. Maka di situ membuat hadis ini dinamakan hadis mu'dhal atau hadis yang menyusahkan, dan ini termasuk salah satu jenis hadis dhaif meskipun perawinya Imam Malik, ada Imam Maliknya. Nah, di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf, bagi seorang budak atau hamba sahaya ada hak atau ada hak untuk dia, yaitu ta'amuhu wa kiswatuhu, pakaian dan makanannya. Ta'am makanan, kiswah itu pakaian, bil ma'ruf ya disampaikan dengan baik-baik gitu ya. Wala yukallafu minal amili illa ma yutiqu, dan tidaklah dia si mamluk, si budak ini dibebankan suatu amalan kecuali apa yang dia mampu, seperti itu. Jadi ini adalah hadisnya. Budak itu diberi makan, diberi pakaian, kemudian tidak dibebani pekerjaan yang dia tidak mampu. Imam Hakim kemudian berkata, hadza mu'dhal an Malik. Ini adalah hadis mu'dhal an Malik dari Imam Malik. Ya, a'dalahu hakadha fil Muwatta. Nah, Imam Malik sendiri memu'dhalkan hadis ini, membuat hadis ini mu'dhal, di mana ada dua rawi yang dibuang dalam kitab Muwatta. Jadi dalam kitabnya Imam Malik yang paling masyhur nih, Muwatta. Kemudian dari situ beliau sendiri menulis an Malik langsung annahu balaghahu anna Abu Hurairah, anna Abu Hurairah, atau jangan-jangan langsung dalam Muwatta itu langsung an Abi Hurairah gitu ya. Jadi nya langsung ke Abu Hurairah, dia tidak menyebutkan dua orang sebelum dia.
Fahadal hadisu, maka hadis ini mu'dalun, adalah hadis mu'dal. Li'annahu, kenapa? Karena saqata minhu isnani mutawaliyani baina Malik wa Abi Hurairah. Karena gugur dari hadis ini min hadal hadis isnani, dua orang mutawaliyani yang berturut-turut baina Malik wa Abi Hurairah, antara Malik dan Abu Hurairah. Waqad arafna annahu saqata minhu isnani mutawaliyani min riwayatil hadis kharijul muwatta hakada an Malik an Muhammad waqad arafna annahu saqata minhu sunani mutawaliyani min riwayatil hadis kharijul muwatta hakada. Waqad arafna, dan kita telah tahu, annahu, bahwa sesungguhnya saqata minhu sunani mutawaliyani, gugur dari hadis yang di sini yang riwayat dalam Imam Hakim tadi ya, bahwa yang gugur dua orang itu kan mutawaliyani berturut-turut min riwayatil hadis al-kharij al-muta', dari riwayat hadis lain di luar kitab Muwatta. Sebenarnya jadi misalkan ya di dalam kitabnya Bukhari atau dalam kitabnya Nasai misalkan ya. Nah, di situ ternyata juga disebutkan riwayat matan dari hadis ini. Namun dalam kitabnya Imam Nasai itu ternyata disebutkan dua orang sebelum Imam Malik. Nah, jadi dari riwayat hadis kharijul muwatta, yang di luar kitab Muwatta, seperti ini: an Malik, dari Malik; an Muhammad, dari Muhammad bin Ajlan, an abihi, dari bapaknya yaitu Ajlan; kemudian an Abi Hurairah. Jadi dalam sekali lagi dalam Al-Hakim, riwayatnya Hakim itu Malik langsung Abu Hurairah gitu kan. Nah, padahal dalam kitab yang lain itu ternyata Malik masih dari Muhammad bin Ajlan dari bapaknya yaitu Ajlan, kemudian setelah itu baru Abu Hurairah. Jadi di situ gugur dua orang berturut-turut. Nah, kemudian di situ kan hampir mirip dengan bentuk mu'allak, ya kan. Hadis mu'allak itu kan si rawi, misalkan Imam Ahmad gitu nggih, langsung melemparkan, ya maksudnya langsung membuang seorang rawi di atasnya atau tidak menyebutkan gurunya. Kalau teman-teman masih ingat, atau nanti bisa dilihat di kitab sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. Nah, itu kan hadis mu'allak. Mu'allak artinya kan tergantung, maksudnya kegantung gitu kan. Berarti kan nggak nyentuh dasar ya, paham nggak ya? Yang nyentuh dasar. Jadi dari Imam Ahmad misalkan langsung menyebutkan gurunya, jadi guru dari gurunya, bukan menyebutkan guru yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini kan hampir mirip dengan mu'dhal. Nah, kemudian apa yang membuat berbeda? Inna bainal mu'dhal wa bainal mu'allaqi umuman wa khususan min wajhin. Antaranya hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq itu ada keumuman dan kekhususan min wajhin, dari beberapa sisi gitu. Mungkin ini dalam bentuk mufrad, mungkin ya, dalam beberapa sisi maksudnya. Kemudian apa yang membuat sama atau membuat berbeda atau yang membuat khusus, membuat umum adalah wayat setami'u al-mu'dhal ma'al mu'allaqi fi suratin wahidatin. Hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq itu bisa berkumpul dalam satu bentuk. Jadi dalam satu hadis, satu riwayat hadis ini kita bisa mengatakan ini hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq. Nah, jadi sah, boleh dikatakan keduanya. Nah, itu apa? Wahiyya idza khudifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyani. Idza khudifa, nalikane dibuang, min mabda'i isnadihi, dari permulaan sanad. Ingat, permulaan sanad berarti kan gurune sing meriwayatkan. Jadi gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Ahmad dan seterusnya. Jadi yang benar-benar yang si penulis kitab hadis itu belajar dari dia, mengambil hadis dari dia. Nah, jadi ada mabda atau awal sanad justru itu. Kalau akhir sanad atau yang bagian akhir sanad berarti yang sahabat gitu kan. Min mabda isnadihi rawiyani, yang dibuang dua periwayat atau lebih. Wa huwa mu'dhal wa mu'allaq fi an wahidin, maka itu adalah hadis yang bisa kita kategorikan hadis mu'dhal dan hadis mu'allaq dalam satu waktu. Jadi contohnya Imam Malik. Nah, itu contoh yang di atas ini nggih, Imam Malik yang menuliskan kitab Muwatta, kitab hadis. Nah, Imam Malik di situ membuang dua orang
yaitu gurunya, yaitu Muhammad bin Ajlan, kemudian bapak dari Muhammad bin Ajlan yang juga berarti dia memberikan hadis kepada anaknya ya, yaitu Ajlan. Nah, kemudian langsung menyebutkan Abu Hurairah, maka itu bisa dikatakan hadis mu'allaq dan mu'dhal. Kemudian wa yufariquhu fi surataini, kemudian yang membuat keduanya berbeda adalah dua bentuk atau dalam dua bentuk. Antara mu'dhal dan mu'allaq ini ada dua perbedaan. Maksudnya ada yang membuat berbeda. Nah, ini yang pertama adalah idza khudifa min wastil isnadi rawiyani mutawaliyani. Idza khudifa nalikane dibuang min wastil isnadi dari pertengahan sanad. Berarti nah contohnya yang tadi berarti Imam Malik menyebutkan gurunya, namun guru dari gurunya tadi tidak disebutkan. Nah, tapi terus kemudian ternyata ada dua orang. Misalkan saja tadi si Bapak Ajlan dia belajar dari Ahmad misalkan. Nah, Ahmad itu baru belajar dari Abu Hurairah. Misalkan aja kita tambahi Ahmad sebelum Ajlan gitu nggih. Nah, di situ yang dibuang dua orang, maka itu ada hadis mu'dhal wa laisa bimu'allaqin. Dan itu adalah hadis mu'dhal dan bukan hadis mu'allaq. Ngoten nggih, jadi yang dibuang dua orang berturut-turut. Nah, kalau dua orang berturut-turut itu tadi di awal sanad atau di mabda'i sanad, maka itu hadis mu'dhal plus mu'allaq. Tapi nek dibuang atau terhapuskan, terhilangkan di tengah sanad, maka itu adalah hadis mu'dhal asli, bukan hadis mu'dhal mu'allaq, maka tidak masuk kategori mu'allaq. Kemudian idza khudifa min mabda'il isnad rawin faqat. Nah, kalau yang dibuang itu hanya satu rawi di mabda' sanadnya, di awal sanad, maka itu adalah hadis mu'allaq saja, bukan hadis mu'dhal. Paham ya? Berarti misalkan di sini Imam Malik dia hanya menyebutkan Ajlan dari Abu Hurairah, tidak menyebutkan Muhammad bin Ajlan. Nanti kan gurune yang aslinya gurune Imam Malik kan Muhammad bin Ajlan, tapi hanya menyebutkan Ajlan. Maka itu adalah hadis mu'allaq yang bisa teman-teman lihat di halaman sebelumnya. Oke, begitu ya teman-teman berkaitan dengan hadis dhaif mu'dhal. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu haqqan majma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.